Kisah hari ini bercerita tentang legal standing Pulau Bali. Bali adalah pulau universal, pulau seluruh manusia, pulau di mana pohon diberlakukan secara adil, dan pulau tempat lahirnya para dewa-dewi. Dalam konteks inilah legal standing Bali dibedah. Alasannya sangat sederhana. Apa itu? Karena obrolan di tingkat internasional masih berkutat pada etika dan lingkungan. Kiranya telaah kali ini menuju ke arah itu pula. Ini penting dibahas. Mengapa? Karena Bali harus dipandang dari kacamata global. Bila tidak, Bali diduga akan kehilangan pamornya sebagai the last paradise. Banyak orang mengatakan dan sejarah menoreh bahwa label the last paradise diberi oleh para pengagum dan penikmat Bali. Tentu hal ini sama sekali tak mengejutkan, alias wajar-wajar saja. Label yang disematkan pada Bali dipastikan ada alasannya. Alasannya sangat rasional dan ilmiah. Mari kita bedah yang diawali dari kejadian historis di daratan Eropa. Konon, pasca ditemukannya mesiu, kompas, dan mesin percetakan, orang-orang Eropa yakin bahwa kemakmuran ala surga segera terwujud. Mesiu memisu eksploitasi sumber daya dipercepat. Kompas mendorong perdagangan lintas negara dan bangsa untuk dimudahkan. Dan mesin percetakan membawa pendidikan bisa diikuti oleh setiap orang tanpa kecuali. Penemuan ini merangsang produksi komoditi, barang, jasa, dan experience ekonomi tak terbendungkan. Niscaya produksi menggunung. Efeknya di tahun 1920-an hingga 1930-an dunia mengalami krisis berat. Surga yang diidam-idamkan tak kunjung tiba. Keadaan seperti ini memicu kaum intelektual untuk berpikir ulang dan diputuskan mencari tempat dan pulau yang belum pernah dijamah dan disentuh oleh industrialisasi. Pencarian pun dimulai. Awalnya mereka tiba di daratan Afrika yang sangat luas, namun terlalu primitif. Pencarian pun dilanjutkan. Singkat cerita, tibalah di Haiti. Di situ hanya ada San, Si, dan Sek saja. Ada sesuatu yang hilang. Pencarian pun diputuskan untuk dilanjutkan. Suatu saat, di senja yang elok, tibalah mereka di timur Pulau Jawa. Mereka takjub melihat bagaimana penghayatan kepada Sang Pencipta menyatu dalam kehidupan keseharian. Sesuatu yang magis, sesuatu yang otentik,
sesuatu yang religius, sesuatu yang original, dan sesuatu yang perawan telah ditemukan. Sun, Sea, Sex, dan Culture melekat. Sesuatu yang membuat panca indrawi terpesona dan tertegun. Sesuatu yang mendalam, jauh dari hiruk-pikuk industrialisasi. Mereka melabelkannya dengan julukan The Last Paradise in the World. Dari sini banyak buku ditulis untuk Bali. Bali untuk dunia pun bergelora. Kisah di atas menerangkan bahwa Bali telah menoreh legal standingnya jauh di belakang. Legal standing yang sangat relevan kita ulas kembali. Kisah yang bercerita tentang perjuangan Bali dalam mempertahankan hidup dan keberadaannya hingga saat ini. Ada 3 legal standing yang ditoreh. Pertama, penghormatan kepada kosmosentris yang diejawantahkan ke dalam teosentris. Apa buktinya? Buktinya penghayatan Hindu yang berbunyi segala-galanya adalah satu disematkan ke dalam peran dan fungsi di masing-masing pura. Dengan cara apa ini dilakukan? Dengan cara membentengi Bali dengan pura. Tidak heran juga Bali dilabelkan dengan Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata. Misal, Puro Dalam Kerangkeng yang ada di Nusa Penida berperan untuk menangkap penjahat dan diadili di Puro Petali sebagai jaksa agungnya yang ada di Wangaya, Kabupaten Tabanan. Detailnya ada di film Pikiran Bali di channel ini juga. Kedua, modal sosial Bali seperti ngayah, saling bantu, dan saling bekerja sama sebagai nilai kebersamaan yang sangat kokoh. Nilai-nilai ini mengakar dan mengendap dari tingkatan individu, rumah tangga, hingga tingkatan institusi, baik institusi informal maupun institusi formal. Cirinya sangat sederhana. Harmoni merukunkan kompetisi, dan kompetisi menyehatkan harmoni. Ketiga, akrab dengan lingkungan dan alam gaib. Misal, bila Anda ke Desa Bestale yang ada di Kabupaten Buleleng, di sana setiap pohon durian diberikan nama layaknya manusia. Ini bukti bahwa etika lingkungan bekerja dan pohon sebagai subjeknya. Begitu juga di Desa Tigawase ada upacara Musaba Alas atau hutan. Hutan di Tigawase diangkerkan dan ditengatkan dalam rangka memelihara hutan dari tangan-tangan nakal. Ketiga, cerita di atas di Bali disebut dengan Trihita Karana yang dimaknai sebagai 3 penyebab kemakmuran. Ini dikutip dari buku karangan
Peter yang berjudul Trihita Karana. Legal standing inilah yang membawa Bali memproduksi aturan mainnya sendiri. Contoh, pendirian hotel di Bali harus memperoleh sertifikat Trihita Karana. Apa makna legal standing Bali di atas? Maknanya, alam, manusia, dan lingkungan adalah subjek pembangunan Bali itu sendiri. Sebagai subjek, tentu kerjanya mesti dioptimalkan. Di sisi lain, dia tentu juga perlu istirahat. Di Bali dikenal dengan nama nyepi, yang bertujuan untuk mengembalikan nafas Bali agar selalu tampil segar dan mempesona. Pendek cerita, setiap tindakan ekonomi, politik, hukum, ataupun budaya atau tindakan lainnya harus menyisipkan ketiga legal standing tersebut. Tanpanya, Bali diduga tergerus oleh kepentingan yang terselubung. Begitulah legal standing Bali bekerja, yang mengakar dalam mempertahankan hidup dan keberadaan Bali. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.